Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Nuraini Utami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Teman-teman sebelumnya udah tahu belum apa sih itu aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah membantu pengguna untuk membuat tabel data, mengisi data, dan mengolah data dengan mudah menggunakan fitur seperti autofill, filter, dan sort. Pengguna dapat menghitung data dengan menggunakan berbagai macam rumus dan fungsi yang telah disediakan, seperti sum, average, dan count. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua bahasan, yaitu yang pertama, apa aja fungsi-fungsi menu tools yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Dan yang kedua, saya akan mencontohkan beberapa rumus atau mengaplikasikan beberapa rumus yang dapat digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Oke teman-teman, langsung aja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu membahas tentang fungsi-fungsi atau tools menu yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Check it out. Baik teman-teman, pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, pada aplikasi Microsoft Excel ada beberapa tools atau menu bar. Yang pertama ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada formulas, ada data, ada review, dan view. Nah, pada menu file berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengolah file pada Microsoft Excel. Lalu pada menu home ada clipboard yang berfungsi untuk melakukan cut, copy, dan paste. Lalu ada font yang berfungsi untuk mengatur font. Lalu ada alignment yang berfungsi untuk menampilkan atau mengatur terataan tampilan data dan penggabungan sel. Lalu ada number yang berfungsi untuk mengubah format tampilan angka. Lalu ada stylist yang berfungsi untuk memberikan kustomisasi tampilan sel. Lalu ada cell yang berfungsi untuk mengatur sel dari width, height, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada editing yang berfungsi untuk mengolah data. Nah, yang kedua ada menu insert. Pada menu insert ada beberapa menu, yaitu ada tables yang berguna untuk membuat tabel atau pivot. Lalu ada illustration yang berfungsi untuk menambahkan gambar dan shape. Lalu ada chart yang berfungsi untuk membuat grafik pada Microsoft Excel. Setelah itu ada sparklines yang berfungsi untuk membuat mini chart. Lalu setelah itu ada filter yang berfungsi untuk menyaring data. Lalu ada menu teks yang berguna untuk menambahkan teks khusus. Dan yang terakhir ada simbol yang berguna untuk menambah simbol atau rumus atau equation matematika. Selanjutnya ada menu page layout yang terdiri dari themes yang berguna untuk memberikan efek visual pada lembar kerja. Lalu ada page setup yang berguna untuk melakukan pengaturan kertas pada lembar kerja. Lalu ada scale to fit yang berguna untuk mengatur skala baris dan kolom terhadap ukuran kertas. Lalu ada sheet option yang berguna untuk menampilkan guidelines atau heading. Dan yang terakhir ada arrange yang berguna untuk mengatur objek. Selanjutnya ada menu formula. Pada formula ini ada function library
yang berisi seluruh fungsi pada Microsoft Excel yang digolongkan berdasarkan kategori. Lalu ada define names yang berguna untuk memberikan dan mengelola identitas objek. Setelah itu ada formula auditing yang berguna untuk mengecek rumus dan fungsi, dan yang terakhir ada calculation yang berguna untuk memerintahkan Excel melakukan perhitungan ulang. Selanjutnya ada menu data. Pada menu data ini ada get external data yang berguna untuk mengimpor data dari software lain ke Excel. Lalu ada connection yang berguna untuk mengelola koneksi data. Setelah itu sort dan filter yang berguna untuk mengurutkan dan memfilter data. Ada juga data tools yang berguna untuk mengelola data, dan ada outline yang berguna untuk membuat outline pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada menu review. Pada menu review ini ada proofing yang berguna untuk memeriksa teks atau ejaan. Lalu ada language yang berguna untuk mengubah bahasa. Lalu ada comment yang berguna untuk mengatur komentar pada tiap sel. Dan yang terakhir ada change yang berguna untuk mengunci atau melindungi file Excel. Dan ada menu terakhir yaitu view. Pada menu view ada waterbook view yang berguna untuk mengatur tampilan antar muka pada Excel. Lalu ada menu show yang berguna untuk mengatur tampilan antar muka, tapi lebih fokus pada fitur grid line, formula bar, dan lainnya. Lalu ada menu zoom yang berguna untuk mengelola zoom pada tampilan antar muka Excel. Ada juga menu window yang berguna untuk melihat beberapa sheet secara bersamaan. Dan yang terakhir ada macros yang berguna untuk menambah program tambahan ciptaan Anda sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya ada penjelasan tentang bagaimana cara membuat tabel dan grafik. Nah, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu data yang akan kita buat tabel dan grafik. Pertama-tama kita akan ngejelasin bagaimana cara membuat tabel terlebih dahulu. Nah, apabila datanya sudah ada, untuk membuat tabel kita blok terlebih dahulu data yang sudah kita buat, lalu ke insert, lalu klik tabel, klik OK. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa melihat-lihat beberapa tabel style yang ada. Bisa memilih warna dan juga memilih gaya tabel yang akan kita gunakan. Di sini juga ada beberapa fungsi dari desain. Yang pertama ada beberapa yang bisa saya jelaskan. Ada total row atau total tabel yang ada pada data yang kita buat. Ada first column untuk membuat bold huruf pada kolom pertama. Lalu ada last column atau cara untuk membold huruf atau data yang terakhir. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat tabel dengan menggunakan pivot table. Yang pertama, flow atau copy semua data yang ada pada data di sini. Setelah itu kita paste di bawahnya dengan data tanpa tabel seperti di atas. Setelah itu klik pivot table, lalu OK, dan klik choose atau pilihan yang ada di sini. Pilih nama dan nama penyakit dan nama bulan yang ada pada data. Selesai. Ini adalah contoh tabel menggunakan pivot table. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membuat data untuk menjadi sebuah grafik. Yang pertama, block atau copy.
data yang sudah kita buat atau tabel yang sudah kita buat. Lalu klik bagian desain, lalu pilih grafik yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan grafik batang. Nah, ini ada beberapa contoh pilihan yang bisa kita gunakan. Selesai. Ini adalah contoh grafik data yang telah kita buat. Di sini kita juga bisa mengganti namanya, misalkan data penyakit. Selesai untuk pembuatan grafik seperti itu. Nah, berikut adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi tools menu yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Berikut kepada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan rumus-rumus yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Kita lihat videonya. Cekidot. Baik teman-teman, selanjutnya adalah video tentang beberapa fungsi yang dapat digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama ada fungsi text. Di sini ada fungsi concatenate, ada fungsi left dan fungsi right. Nah, untuk fungsi concatenate yang pertama, rumusnya adalah klik sama dengan, lalu klik rumus. Itu klik nama awal, kolom awal, lalu lalu kolom 2, kolom tutup, enter. Nah, hasilnya seperti ini, sama seperti contoh yang di atas. Kita coba lagi contohkan. Klik titik koma. Selanjutnya ada fungsi left. Untuk rumus fungsi left itu sama dengan tulis left, lalu klik kolom yang akan dimasukkan dalam rumus, lalu hitung berapa huruf yang ada pada kolom pertama ini. Ada 3, titik koma 3, lalu tutup. Nah, kita juga bisa langsung mengotomatiskan agar bisa menggunakan rumus tadi. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ada fungsi right. Fungsi right sama seperti fungsi left. Masukkan rumus sama dengan, lalu ketik. Karena yang pertama sudah, berarti kita klik yang kedua, lalu hitung ada berapa huruf, ada berapa angka. Sini ada 4, berarti ada 4 angka kurung ketik. Nah, lalu kemudian juga kita bisa langsung saja, agar tidak usah menggunakan rumus. Sudah. Baik, selanjutnya ada fungsi logika. Di antaranya ada fungsi if, fungsi or, dan fungsi and. Untuk fungsi if itu berfungsi untuk digunakan untuk memberikan suatu jawaban atas kriteria atau rumusan logika yang diberikan. Contoh di sini ada polis harap dan poli bedah. Nah, di sini kriteria mana yang sering dikunjungi? Ini sudah saya masukkan rumusnya. If kurung buka A3 lebih besar daripada B3, polis harap, ketik koma, kurung tutup, poli bedah. Nah, ini juga sama. Lalu selanjutnya ada fungsi or. Fungsi or adalah membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika OR, yaitu jika salah satu dari data tersebut true, maka hasilnya true.
Ada rumusnya, yaitu sama dengan OR kurung buka A1 sama dengan kutip RM1K01 kutip titik koma B1 sama dengan kurung kutip RM1K02 kutip false, dan yang selanjutnya juga sama rumusnya. Lalu ada fungsi N. Fungsi N adalah membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika N. Yaitu jika semua data tersebut true, maka hasilnya true. Nah, ini rumusnya sama dengan N kurung buka A1 lebih dari 20, B1 kurang dari 20, hasilnya true. Selanjutnya ada fungsi sum, yaitu untuk menjumlahkan data pada beberapa isi sel. Rumusnya sum sama dengan sum hasil sumnya yaitu 680. Selanjutnya ada fungsi max atau data terbesar, yaitu dengan rumus sama dengan max klik tabel yang pertama dulu, lalu hasil max-nya yaitu 200. Selanjutnya ada fungsi min dengan rumus sama dengan min masukkan lagi 2 titik koma berarti hasil minnya 100. Nah, selanjutnya ada fungsi count dengan rumus sama dengan count masukkan lagi data yang pertama, data yang kedua. Nah, hasil countnya berarti 10. Lalu selanjutnya yang terakhir ada fungsi counter sama dengan klik tabel yang pertama sama seperti yang tadi, titik tabel yang kedua, berarti hasil count dan kontennya sama, yaitu 10. Cukup sekian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dari aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan tentang aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel yang dapat saya berikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.